Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang biaya overhead pabrik atau BOP. Apa sih BOP itu? BOP atau biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya yang timbul dalam proses produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini mencakup biaya listrik dan air pabrik, penyusutan mesin, biaya perawatan, serta gaji pengawas. Sedangkan BOP sesungguhnya adalah biaya overhead pabrik yang benar-benar terjadi selama proses produksi berlangsung. Biaya ini dicatat berdasarkan pengeluaran nyata dan diketahui setelah kegiatan produksi selesai. Untuk selanjutnya adalah pengelompokan biaya overhead pabrik yang dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, penggolongan BOP menurut jenisnya. Ini adalah pembagian berdasarkan komponen fisik atau sumber daya yang digunakan. Mencakup biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya penyusutan aktiva, biaya asuransi, dan biaya listrik. Biaya bahan penolong adalah bahan yang bukan bagian utama dari produk jadi, tetapi diperlukan dalam proses produksi. Contohnya, lem, paku, atau minyak pelumas mesin. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah upah untuk karyawan bagian produksi yang tidak terlibat langsung dalam pembuatan fisik produk. Contohnya, gaji mandor atau petugas keamanan pabrik. Biaya reparasi dan pemeliharaan adalah biaya untuk menjaga mesin dan gedung pabrik agar tetap berfungsi baik. Biaya penyusutan aktiva adalah alokasi biaya perolehan aset tetap seperti mesin atau gedung yang digunakan selama proses produksi. Biaya asuransi adalah biaya untuk perlindungan terhadap risiko di area pabrik. Contohnya, asuransi gedung atau mesin. Biaya listrik adalah biaya penerangan dan tenaga penggerak untuk mesin-mesin produksi. Yang kedua adalah penggolongan BOP menurut perilakunya. Penggolongan ini didasarkan pada bagaimana biaya berubah ketika volume produksi atau jumlah barang yang dibuat berubah. Mencakup BOP tetap, BOP variabel, dan BOP semi variabel. BOP tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap atau tidak berubah meskipun volume produksi berubah dalam kisaran tertentu. Contohnya, biaya sewa gedung atau penyusutan mesin. BOP variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional atau sebanding dengan perubahan volume produksi. Contohnya, biaya bahan penolong. BOP semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel. Jumlahnya berubah tetapi tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Dan yang ketiga adalah penggolongan BOP menurut hubungannya dengan departemen dalam perusahaan yang memiliki beberapa departemen. BOP ini dibagi menjadi BOP langsung departemen dan BOP tidak langsung departemen. BOP langsung departemen adalah biaya overhead yang terjadi di departemen tertentu dan manfaatnya hanya dirasakan oleh departemen tersebut. Contohnya, gaji mandor di departemen perakitan. BOP tidak langsung departemen adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan namun manfaatnya dirasakan oleh lebih dari satu departemen. Contohnya yaitu biaya penyusutan atau asuransi gedung pabrik yang digunakan bersama. Manfaat BOP, biaya overhead pabrik atau BOP merupakan komponen penting dalam menyusun anggaran dan perhitungan harga pokok produksi atau HPP. Tanpa BOP, perhitungan HPP menjadi tidak akurat dan dapat berdampak buruk pada bisnis. Manfaat utama BOP antara lain: 1. Menentukan harga jual yang tepat. BOP membantu menghitung HPP secara akurat sehingga harga jual tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah yang bisa menyebabkan produk tidak laku atau menimbulkan kerugian. Kedua, menjaga stabilitas harga dan kepercayaan konsumen.
Perubahan harga yang terlalu sering atau drastis dapat menurunkan kredibilitas perusahaan dan membuat konsumen beralih ke kompetitor. 3. Mengetahui kondisi dan kebutuhan perusahaan. Dengan BOP, perusahaan dapat mengalokasikan anggaran secara tepat, mengendalikan pengeluaran, serta menjaga arus kas tetap lancar. 4. Membantu penyusunan strategi bisnis. Informasi dari BOP memudahkan perusahaan memahami kemampuan finansialnya dalam mencapai tujuan dan menyusun strategi yang berkelanjutan. 5. Mendukung stabilitas dan keberlanjutan bisnis. Pengelolaan BOP yang baik meningkatkan efisiensi, efektivitas biaya, serta daya saing perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu ada karakteristik biaya overhead atau karakteristik BOP. Yang pertama ada hubungan biaya overhead pabrik dengan produk volume produksi. Biaya overhead pabrik memiliki hubungan yang berbeda dengan tingkat aktivitas atau volume produksi. Berdasarkan hubungan tersebut, BOP dapat dikelompokkan menjadi biaya overhead pabrik tetap, variabel, dan semi-variabel. Biaya overhead pabrik tetap tidak berubah secara total meskipun volume produksi berubah. Sedangkan biaya overhead pabrik variabel berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Sementara itu, biaya overhead pabrik semi-variabel mengandung unsur tetap dan unsur variabel sekaligus. Pemahaman hubungan ini penting untuk menentukan dasar pembebanan biaya yang tepat kepada produk. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk. Biaya overhead pabrik merupakan biaya tidak langsung yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Oleh karena itu, pembebanannya harus dilakukan melalui proses alokasi dengan menggunakan dasar tertentu, seperti jam kerja mesin, jam tenaga kerja langsung, atau unit produksi. Pemilihan dasar alokasi yang tepat sangat memengaruhi keakuratan perhitungan harga pokok produksi. Dan yang terakhir ada jenis biaya overhead pabrik yang sangat beragam. Biaya overhead pabrik terdiri dari berbagai jenis biaya yang mendukung proses produksi, seperti biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan mesin dan bangunan pabrik, biaya pemeliharaan, dan serta biaya listrik dan air pabrik. Keanekaragaman jenis biaya ini menyebabkan biaya overhead pabrik memerlukan pengelolaan dan pengendalian yang lebih kompleks dibandingkan dengan biaya produksi lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Berbagai macam dasar yang dipakai untuk membebankan BOP pada produk. Yang pertama ada satuan produk. Metode ini paling sederhana dan langsung dibebankan BOP kepada produksi dan cocok digunakan untuk perusahaan yang memproduksi satu jenis produk saja. Formulanya itu tarif BOP sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jumlah produk yang dihasilkan. Lalu yang kedua ada biaya bahan baku. Metode ini membebankan BOP berdasarkan taksiran bahan baku yang dipakai sebagai produksi. Semakin besar biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk produk, maka makin besar juga tarif BOP yang dibebankan kepada produk. Formulanya itu tarif BOP sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali 100%. Yang ketiga biaya tenaga kerja langsung. Metode ini membebankan BOP berdasarkan taksiran biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi. Formulanya itu tarif BOP sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali 100%. Lalu yang keempat ada jam tenaga kerja langsung. Metode ini membebankan BOP berdasarkan taksiran jumlah jam kerja tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi. Formulanya itu tarif BOP sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam kerja langsung dikali 100%. Yang terakhir, yang kelima itu ada jam mesin. Metode ini membebankan BOP berdasarkan taksiran jumlah jam mesin yang digunakan untuk memproduksi produk. Formulanya itu tarif BOP sama dengan taksiran BOP dibagi taksiran jam mesin dikali 100%. Berikut contoh studi kasusnya.